Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas turunan dengan aturan rantai untuk fungsi dua variabel atau lebih. Nah, sebelumnya kita akan bahas fungsi aturan rantai untuk satu variabel. Ini mengenai turunan parsial atau turunan biasa. Nah, apa sih? Kenapa kok kita menggunakan aturan rantai fungsi satu variabel? Yaitu kita misalkan kalau kita melakukan turunan di mana fungsinya itu misalkan kita mau menurunkan suatu fungsi terhadap fungsi X misalkan. Nah, karena fungsinya itu terlalu kompleks dan susah untuk dilakukan turunan, kita lakukan pengerjaan turunan seperti biasa, maka kita dapat menggunakan aturan rantai ini. Yaitu misalkan kita punya andaikan Y itu akan sama dengan FU. Nah, ini suatu fungsi. Fungsi di mana fungsinya di dalam fungsi itu ada fungsi Gx. Maka aturan rantai itu adalah Y. Misalkan kita mau menentukan Y terhadap X, tapi di dalam Y itu ada variabel lain yaitu variabel U. Atau di dalam Y itu tidak ada variabel X, tapi dalamnya ada variabel U. Maka dan di dalam variabel U U itu adalah suatu fungsi juga dan di mana di dalamnya adalah ada variabel X. Nanti ada contohnya. Maka turunan dari Y terhadap X itu adalah sama dengan turunan Y terhadap U dikalikan turunan U terhadap X. Contoh. Sebagai contoh, di sini ini masih membahas tentang satu variabel ya. Kita punya fungsi Y itu adalah sama dengan sin X kuadrat tambah 1. Nah, turunan fungsi Y terhadap X itu apa gitu loh. Nah, untuk kita di sini susah ini untuk mengerjakannya karena di dalam fungsi sin, di dalam sin itu terhadap fungsi X kuadrat tambah 1. Kita susah untuk menurunkannya. Sehingga kita membutuhkan, ya kita andaikan saja di dalam fungsi sin itu adalah suatu fungsi lagi. Misalkan kita andaikan U itu sama dengan X kuadrat tambah 1. Jadi di sini kita dapat membentuk suatu fungsi baru yaitu fungsi U sama dengan X kuadrat tambah 1. Sehingga didapatkan Y ini akan menjadi sin U. Karena X kuadrat tambah 1 sama dengan U. Maka menjadi Y sama dengan sin U. Nah, kalau sudah menjadi sin U, maka jika sin U diturunkan kan jadi lebih mudah daripada kita menurunkan sin X kuadrat tambah 1. Nah, jadi kita tinggal hitung aja. Y diturunkan terhadap X itu kan menjadi sama dengan turunannya fungsi Y terhadap U dikalikan turunan fungsi U terhadap X. Itu ya. Nah, turunan fungsi Y terhadap U, turunannya sin U apa? Yaitu adalah cos U. Dan turunan U terhadap X, nah ini X kuadrat tambah 1. X kuadrat turunkan menjadi 2X. Maka sehingga kita peroleh bahwa turunan dari fungsi Y sama dengan sin X kuadrat tambah 1 itu akan sama dengan turunannya sin U itu apa tadi? Cos U dikalikan 2X. Cos U apa? U tadi apa? U sama dengan X kuadrat tambah 1 sama dengan 2X yang terus depan jadi 2X dikalikan cos X kuadrat tambah 1. Gitu ya. Jadi manfaat fungsi dari aturan rantai itu adalah untuk mempermudah kita dalam melakukan pengerjaan turunan. Oke. Nah, ini untuk satu variabel. Bagaimana dengan aturan rantai dua variabel? Dua variabel atau lebih? Ya, ini nggak cukup nggak cuma untuk dua variabel ya, tapi dua variabel atau lebih. Yaitu gimana? Ya kayak tadi. Ya, jika kita punya suatu fungsi Z, ya, kita punya suatu fungsi Z itu sama dengan fungsi terhadap X dan Y, di mana X itu ada suatu fungsi terhadap T dan Y itu juga suatu fungsi terhadap T, maka kayak tadi kita dapat melakukan turunan, misalnya kita ingin melakukan turunan
Z terhadap T misalkan. Padahal Z itu tidak ada fungsi terhadap T, dia terhadap X dengan Y. Dan X terhadap T, Y terhadap T juga. Sehingga kita dapat melakukan turunan, kita mencari turunan terhadap fungsi Y terhadap T adalah, yaudah tinggal dihitung aja nih. Turunan dari fungsi Z terhadap X, karena dia juga punya X, dikalikan turunan fungsi X terhadap Y, terhadap T, dan ditambah turunan fungsi Z terhadap Y, karena dia cuma punya dua variabel, dikalikan turunan fungsi Y terhadap T. Oh, ini salah nih, harusnya DT ini ya. Ini harusnya DT. Oke. Mana? Nah. Ini harusnya D, ini T ini. Nah, terus kemudian yang kedua, ini adalah turunan kedua, juga sama intinya. Kita punya Z fungsi X, Y, di mana X itu adalah fungsi multivariabel juga, atau buah banyak juga, nggak cuma satu fungsi. X itu juga punya fungsi terhadap S dan T, dan Y itu juga fungsi S dan T juga. Maka, dan syaratnya adalah semua turunan parsialnya ada, ya udah dibahas kemarin turunan parsial ya. Maka kita dapat mencari turunan fungsi Z terhadap S dan turunan fungsi Z terhadap T ini ya. Fungsi Z terhadap S dan turunan fungsi Z terhadap T. Di mana fungsi turunan Z terhadap S itu adalah fungsi turunan Z terhadap X. Karena dia punya dua variabel, maka Z terhadap X dulu dikalikan fungsi turunan dari X terhadap S, karena kita mencari terhadap S. Baru ditambah Z terhadap Y dikalikan Y terhadap S. Begitu juga dengan terhadap Z terhadap T ya, yang bawah. Oke. Nah, contohnya gimana sih? Contoh. Ya. Contoh kita bisa lihat di layar berikut. Ya, sebagai contoh kita punya suatu fungsi Z sama dengan X pangkat 3 kali Y, di mana X sama dengan 2T dan Y sama dengan T kuadrat. Yang ditanyakan adalah, apakah turunan dari Z terhadap T? Ini bisa menggunakan do bisa, kalau D itu berarti terdiferensial total. Nah, berapakah nilai dari turunan Z terhadap T? Turunan Z terhadap T kita lihat di sini Z. Oh dia tidak memuat T. Tapi dia memuat variabel X dan Y. Nah, tentu kita bisa menggunakan metode aturan rantai. Gimana jika tidak menggunakan aturan rantai? Juga bisa. Yaitu ya kalian masukin aja, disubstitusikan satu-satu. Jadi X dikali dengan 2T, berarti 2T pangkat 3 dikali Y dikali T pangkat 2. Ketemu juga jawabannya. Nanti jawabannya juga sama. Silakan coba. Nah, bagaimana dengan aturan rantai? Ya, caranya adalah berarti do Z per do T itu sama dengan do Z per do, ada variabel apa aja sih di Z? Ternyata dua variabel, yaitu X sama Y. Berarti do Z per do X dulu yang pertama. Gimana kalau saya menggunakan Y dulu baru X? Boleh, hasilnya tetap sama. Ya, berarti do Z per do X dikalikan do X per do T. Oke. Ditambah do Z per do Y yang kedua. Dikalikan do Y per do T. Nah, setelah itu gimana? Ya udah dilanjutkan aja. Do Z per do X, Z diturunan terhadap X. Z di sini sama dengan X pangkat 3 tambah Y. X pangkat 3 dikali Y. Bukan tambah. X pangkat 3 dikali Y. X pangkat 3 dikali Y. Y dianggap konstanta karena dia diturunkan terhadap X. X pangkat 3 diturunkan sama dengan 3X kuadrat. 3X kuadrat Y. Tetap ya Y-nya. Dikalikan do X per dt. Berarti X diturunkan terhadap T. 2T diturunkan terhadap T. Sama dengan 2. Tambah. Tambah. Do Z per do Y. Do Z per do Y. Z diturunkan terhadap Y. Nilai X pangkat 3. Karena
kita menurunkan terhadap Y berarti dianggap konstanta ya. Jadi kita tinggal menurunkan Y aja. Y dengan terhadap Y sama dengan 1. 1 dikali X pangkat 3 sama dengan X pangkat 3. dy per T. Y terhadap T. T kuadrat ditambah terhadap T sama dengan 2T. Berarti sama dengan apa nih? 3 kali 2, 6. X kuadrat Y ditambah 2X pangkat 3 T. Dah, sama dengan ini bisa. Bisa gini, bisa kalian buat sama dengan T semua. Kita substitusikan. Bisa. Ini juga boleh. Oke ya. Nah, selanjutnya untuk aplikasi turunan dengan aturan rantai. Gimana caranya? Kita lanjut ke slide berikutnya. Gimana sih kalau untuk contoh aplikasi turunan dengan aturan rantai di kehidupan sehari-hari atau di dunia kerja? Misalkan saya punya contoh nih, ada sebuah tabung berbentuk lingkaran. Tabung ya namanya tabung ya. Tabung alasnya lingkaran ya, namanya tabung ya. Tegak pejal, tegak, tabungnya tegak, dipanaskan, jari-jarinya akan bertambah dengan laju 0,2 cm per jam. Jadi tabung dia dipanaskan. Kalau dipanaskan berarti kan memuai ya. Memuai artinya tambah besar gitu ya. Dia dipanaskan dan bertambah panjang jari-jarinya dengan laju 0,2 cm per jam. Tingginya bertambah dengan laju 0,5 cm per jam juga. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah laju pertambahan luas permukaan terhadap waktu pada saat jari-jari sama dengan 10 dan tinggi sama dengan 100. Jadi kita punya tabung dengan jari-jari sama dengan 10 cm dan tingginya sama dengan 100 cm atau 1 meter. Dia dipanaskan. Nah, berapakah laju pertambahan luas permukaannya, bukan volume luas permukaannya. Jadi misalnya gimana? Yang pertama, misalkan tinggi tabung itu sama dengan H, jari-jari sama dengan R, dan waktunya itu sama dengan T. Nah, yang diketahui pertama apa sih? Yang diketahui pertama adalah pertambahan laju jari-jari terhadap waktu. Nah, pertambahan laju jari-jari terhadap waktu itu sama dengan turunan dari jari-jari. Jari-jari apa tadi? R terhadap waktu. Waktu sama dengan T. Berarti do R per do T itu sama dengan 0,2. Nah, terus pertambahan laju tinggi terhadap waktu itu adalah turunan dari tinggi terhadap T terhadap waktu. Berarti H do H per do T sama dengan 0,5 cm per jam. Yang diketahui lagi adalah luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung itu rumusnya apa sih? Luas permukaan tabung misalkan kita sama dengan S, misalnya di sini. Berarti ini sama dengan 2 pi RH ya. Kalau yang belum tahu, rumus luas permukaan tabung adalah ini. 2 kali pi dikali jari-jari kali tinggi, itu 2 pi RH ditambah 2 kali pi R kuadrat alias 2 dikali luas alas dan luasnya, alas yang di atas. Nah, berarti kita dapat laju pertambahan. Namanya laju pertambahan itu berarti turunannya adalah antara luas permukaan tabung. Yang kita akan carikan luas permukaan tabung ya, laju pertambahan luas permukaan tabung terhadap waktu. Berarti do S, S itu luas permukaan tabung, dibagi dengan do T. Ya, do S per do T. Berarti turunannya S terhadap T. Turunannya S terhadap T kita dapat menggunakan turunan parsial sama dengan do S per do R. Karena S ini tidak memuat T, ya, berarti do S per do R dikali do R per do T tambah do S per do H dikali do H per do T. Nah, do S per do R ini turunan S terhadap R. S-nya ini diturunkan terhadap R. Turunannya adalah 2 pi H. R-nya diturunkan dan hilang toh. Dan 2 pi R kuadrat diturunkan menjadi 2 pi dikali R kuadrat. R kuadrat turunannya apa? 2R. 2R dikali 2 pi. Jadi 4 pi R. Nah,
dikalikan do R per do T. Do R per do T sama dengan 0,2. Masukkan ini 0,2. Ditambah turunannya S terhadap H. Turunannya S terhadap H. Turunannya apa? Ya ini 2pi RH diturunkan terhadap H. 2pi R dianggap konstanta. H diturunkan terhadap H sama dengan 1. Berarti 2pi R dikali 1. 2pi R. Ditambah 2pi R kuadrat. Dia memuat H atau tidak? Tidak. Kan di sini nggak ada memuat H ya. Karena dia tidak memuat H, maka turunannya sama dengan 0. Berarti tinggal 2pi R. Dikalikan turunan H terhadap T. Pi do H per do T sama dengan berapa nih? 0,5. Nah, berarti sama dengan apa? Ini ya turunannya ya. Nah, berarti yang kita tahu adalah jari-jari sama dengan 10 cm dan tinggi sama dengan 100 cm. Pada saat jari-jari 10, tinggi sama dengan 100, ya udah dimasukkan aja semuanya nih. H diganti angka 100, R diganti angka 10. Berarti sama dengan, kita peroleh sama dengan totalnya adalah 58 pi cm kuadrat per jam. Ya. Berarti kita peroleh laju pertambahan luas permukaan terhadap waktu pada saat untuk jari-jari sama dengan 10 cm dan tinggi sama dengan 100 cm adalah 58 pi cm kuadrat per jam. Oke. Nah, ini contohnya untuk aplikasi ya. Nah, untuk latihan kalian agar lebih jelasnya, silahkan kalian buka latihan soal di ini http://bit.ly/latihan aturan rantai STTA. Nah, di sini kalian bisa mengerjakan soal-soal aturan rantai. Di situ ada 5 soal aturan rantai, ada aplikasi aturan rantai yang soal-soal seperti tadi. Dan juga ada pembahasannya. Jadi setelah kalian mengerjakan, kalian kirim. Nah, nanti ada lihat skor ya. Itu klik aja lihat skor. Nanti kalian tahu skornya berapa. Kalau di situ ada 5 soal, berarti nanti ya ada benar berapa, salah berapa, yang salah mana, yang benar yang mana. Nanti juga ada pembahasannya. Ya. Bisa dilihat di situ cara mengerjakannya gimana yang baik dan benar. Oke. Oke, kalau gitu cukup sekian dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Silahkan latihan aturan rantai, kita lanjut untuk materi yang kedepannya, yaitu nanti aturan materi menentukan nilai maksimum atau minimum dari variabel banyak. Oke, multivariabel ya. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.